Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini adik-adik? Alhamdulillah baik saya. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat taufik hidayah sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang cerah dan jelas seperti sekarang ini. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, jadi kakak absen dulu ya untuk memimpin kehadiran dari adik-adik. Ahmad Alfiadi, Ahmad Firman, Alia, Awal Ramadan, Fadia Buatila, Hadir Kak. Gia Tifa, Sakit. Alina, Ismaenti, Lucia Rosia, baik adik-adik, apakah masih ada yang ingat materi minggu lalu? Lupa. Aduh, bagaimana ini? Yang lain ada yang ingat materi minggu lalu? Ya, betul sekali. Jadi materi minggu lalu itu dampak dari penggunaan psikotropika dan bahayanya bagi kesehatan. Ada yang ingat apa saja bahaya yang ditimbulkan dari mengonsumsi psikotropika? Kecanduan. Ya, betul sekali. Yang lain? Betul sekali ya. Hidup seseorang yang mengonsumsi psikotropika itu tidak tenang. Atau masih ada lagi? Gelisah. Ya, betul. Masih ada? Tidak bisa tidur. Ya, betul sekali. Jadi itu salah satu dampak dari penggunaan psikotropika yang dapat mengganggu kesehatan bagi seseorang yang mengonsumsinya. Baik, jadi materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang sistem reproduksi. Dengan mempelajari sistem reproduksi ini, kita dapat mengetahui organ-organ apa saja yang ada pada sistem reproduksi, fungsi dari setiap organ, kemudian kita dapat mengetahui struktur dari sistem organ pada pria maupun pada wanita, kita mengetahui tentang apa itu fertilisasi, implantasi, kita juga dapat mengetahui kelainan yang ditimbulkan dari penyakit sistem reproduksi. Kemudian kita juga dapat mengetahui tentang teknologi apa saja yang dihasilkan dari sistem reproduksi. Misalnya itu kayak pembuatan bayi tabung, keluarga berencana atau KB, dan sterilisasi. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang reproduksi dasar 3 di mana yaitu menganalisis hubungan fungsi jaringan reproduksi dengan manusia pada sistem reproduksi manusia. Kemudian juga pembelajaran ini pada hari ini yaitu adalah yang pertama setelah mendengarkan penjelasan dari guru peserta didik dapat menguraikan bagian dari sistem reproduksi. Kemudian yang kedua melalui tampilan video peserta didik dapat menganalisis struktur sistem reproduksi pada pria. Kemudian yang ketiga itu melalui tayangan video peserta didik dapat menganalisis struktur sistem reproduksi pada wanita. Kemudian yang terakhir itu melalui kegiatan diskusi peserta didik mampu menguraikan siklus menstruasi pada wanita. Baik, selanjutnya kakak akan membagi adik-adik menjadi beberapa kelompok.
Baik, setiap kelompok itu terdiri atas 3 orang ya. Yang pertama itu kelompok 1 itu ada Ahmad Alfiadi, Alia, sama Fadlia Muwakila. Kemudian kelompok 2 itu Ahmad Hilman Munawar, Awal Ramadan, sama Dia Hifa. Kemudian kelompok 3 Karina, Hikmayanti, dan Mutia Laudia. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke inti materi pada hari ini, yaitu sistem reproduksi. Kepada adik-adik untuk menyimak materi yang kakak tampilkan pada layar LCD di atas. Jadi salah satu ciri makhluk hidup yaitu mengalami reproduksi atau berkembang biak. Sistem reproduksi pada manusia itu memiliki komponen yang sangat penting untuk menghasilkan keturunan. Sistem reproduksi pada manusia, baik itu pada pria maupun pada wanita, memiliki sistem organ eksternal maupun internal yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Adapun pengertian dari sistem reproduksi sendiri yaitu sistem yang dapat menghasilkan baik jantan maupun galet betina yang nantinya akan menghasilkan keturunan melalui proses fertilisasi. Selanjutnya, kakak akan menampilkan video pada layar ini terkait dengan struktur dari sistem reproduksi pria maupun pada wanita. Mengenai organ internal sistem reproduksi pada pria, di sini ada testis. Bisa dilihat dalam gambar testis. Fungsinya sendiri yaitu untuk memproduksi sperma dan mensekresikan hormon testosteron. Untuk strukturnya sendiri, di sini dilapisi oleh tunika albunea. Ini. Di sini juga ada tubulus spiniferus yang berfungsi untuk memproduksi sperma. Nah, di sini juga si testis ini berada di dalam skrotum. Selanjutnya ada organ eksternal pada pria, yaitu penis. Di sini fungsi dari penis sendiri sebagai alat populasi, lalu tempat terdapatnya uretra, dan sebagai jalur akhir dari sperma dan urin sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh. Karena di sini ada satu jalur, lalu uretra ini sebagai jalur keluarnya dari urin dan sperma. Lalu untuk struktur penis sendiri terdiri dari tubuh penis, gelas penis, dan akar. Tubuh penis terdiri dari 3 kumpulan jaringan silindris, A2 corpus cavernosa atau corpus spongiosum. Setiap kumpulan jaringan memiliki jaringan erektil, yaitu jaringan yang terdapat dari sinus daerah dan dikelilingi oleh otot polos dan jaringan konektis elastis. Gelas penis merupakan bagian ujung penis yang dilapisi oleh foreskin. Ini itu bagian yang dibuang saat sirkumsisi. Lalu akar penis terdiri dari bulb of penis, yaitu terusan posterior dan corpus spongiosum, dan crus of penis, yaitu bagian corpus cavernosa yang terpisah dan runcing. Pada bulb of penis terdapat otot bulba spongius yang berfungsi untuk ejakulasi. Lalu pada crus of penis terdapat otot ischia cavernosus. Untuk barat penis itu ditahan oleh ligamen uniform yang terletak pada bagian inferior linea alba dan ligamen supersorik penis yang terletak pada sifisis pubis. Selanjutnya saya akan membahas tentang saluran reproduksi pada pria, yaitu saluran yang menghantarkan sperma dari testis sampai ke uretra. Ini gambar tampak dari samping. Untuk saluran reproduksi pria pertama saya akan membahas yaitu epididymis, yang fungsinya sendiri itu mengatur komposisi cairan yang diproduksi oleh tubulus spiniferus, lalu juga sebagai pusat daur ulang spermatozoa yang rusak dan menyimpan dan melindungi dan memotongkan sperma. Untuk strukturnya sendiri, di sini ada bagian kepala, yaitu untuk mendapatkan sperma dari testis. Terus ada badan dan ekor, itu tempat utama untuk penyimpanan sperma. Dan itu juga memiliki jaringan epitel silindris berapis semu, dan di sini juga jaringan epitelnya memiliki stereosilia yang memperluas area absorb dan sekresi sperma.
Yang kedua yaitu ductus vas deferens. Ini gambar ductus vas deferens yang fungsinya sebagai saluran yang menghubungkan testis dengan uretra agar sperma dapat dikeluarkan, lalu dapat menyimpan sperma selama berbulan-bulan dan mentransport sperma dengan cara peristaltis. Strukturnya sendiri, dindingnya memiliki dinding otot halus yang tebal, lalu jaringan epitel silindris berlapis semu, dan lumen ductus deferens membesar sebelum mencapai kelenjar prostat dan seminal. Yang ketiga ada uretra. Ini kita bisa lihat gambar uretra yang fungsinya sendiri sebagai saluran akhir yang dilalui sperma dan urin sebelum dikeluarkan oleh tubuh. Dan strukturnya sendiri terdiri dari bagian peristaltik, membranous, dan spongi, dan kelenjar aksesoris dan organ yang mensekresikan cairan semen dan vesikula seminalis. Kelenjar aksesoris dan organ yang mensekresikan cairan semen selanjutnya itu ada vesikula seminalis. Di sini fungsinya sendiri. Nah, di mana di sini anatomi sistem reproduksi pada wanita itu terbagi menjadi dua, bagian eksternal dan bagian internal. Nah, pertama itu ada bagian eksternal. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini yang bagian pertama ini ada mons pubis. Nah, di mana di situ nama lainnya mons veneris. Nah, itu pembentukan jaringan lemak dan jaringan ikat longgar yang menyerupai bantalan keras di sini ya tempatnya ya. Itu biasanya ditutupi oleh rambut pipi, rambut-rambut di pubis ini yang biasa kita lihat. Terus itu melindungi bagian tulang panggul selama hubungan seksual. Lalu di sini ada labia mayora. Nah, di mana di sini di labia mayora ini merupakan dua lipatan longitudinal jaringan adiposa yang menonjol dan ditutupi kulit. Nah, di sini labia mayora ini dominan disuplai oleh banyak pena yang dapat ruptur akibat cedera selama persalinan. Nah, fungsinya labia mayora ini melindungi struktur-struktur yang terletak di antara mereka. Selanjutnya ini ada labia minora, di mana di sini terletak di antara labia mayora. Nah, ini merupakan dua lipatan tipis ya di antara labia mayora. Nah, di sini pada bagian atasnya ini dipisahkan oleh klitoris. Nah, ini ada klitoris, di sini ada klitoris yang memanjang pada setiap sisi vagina dan menyatu membentuk forceps pada bagian bawah. Nah, di mana di sini di labia minora ini dia disuplai oleh pembuluh darah, saraf, dan limpa. Bagian ini sangat sensitif sekali terhadap sentuhan. Nah, peran utamanya itu merupakan peran gairah dalam seksual dan orgasme. Nah, selanjutnya itu ada klitoris tadi yang sudah saya bahas juga ada klitoris. Nah, di klitoris ini dia sebuah tonjolan kecil yang sangat sensitif. Di sini letaknya ya, klitoris ini. Nah, disusun oleh jaringan erektil, saraf, dan pembuluh darah. Nah, ditutupi oleh lapisan epidermis yang tipis. Terdapat 4 bagian di klitoris ini, yaitu glans, batang crus, dan bulbus vestibula. Nah, di bagian 4 bagian klitoris ini, crus dan bulbus vestibula itu merupakan bagian yang tersembunyi. Selanjutnya, nah kita akan bahas di sini ada vestibula. Selanjutnya yaitu tentang siklus menstruasi pada wanita. Kakak akan menginstruksikan kepada adik-adik untuk duduk secara berkelompok, kemudian melakukan diskusi tentang bagaimana itu siklus menstruasi pada wanita. Kakak akan membagikan RKPD-nya. Setiap kelompok itu memiliki satu RKPD, di mana ini adik-adik harus menuliskan siklus reproduksi pada wanita. Baik, kakak akan
menstruasi. Saya persilahkan kepada kelompok 1, Fadlia Mubakira, untuk memaparkan hasil diskusinya. Saya persilahkan. Apa itu siklus menstruasi? Siklus menstruasi adalah proses bulanan yang dialami oleh wanita, di mana terjadi serangkaian perubahan pada tubuh dan organ reproduksinya karena didorong oleh hormon. Dalam proses ini, wanita dapat mengalami menstruasi atau kehamilan. Siklus menstruasi wanita dibagi ke dalam 4 fase. Yang pertama, fase menstruasi. Fase menstruasi itu merupakan tahap pertama dari siklus menstruasi. Yang kedua, fase folikuler, dimulai pada hari pertama haid dan berakhir ketika Anda berovulasi. Ketiga, fase ovulasi adalah proses ketika ovarium melepas sel telur yang matang. Dan yang terakhir, fase luteal, di mana korpus luteal dapat melepaskan hormon, terutama progesteron. Terima kasih. Baik, itu merupakan hasil diskusi dari kelompok 1. Tadi ini saya persilakan kepada lagi kelompok 2. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 3. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada adik-adik apabila ada tambahan atau tanggapan tentang materi yang sudah dipaparkan oleh temannya, baik itu dari kelompok 1, kelompok 2 maupun dari kelompok 3. Saya kira tidak ada. Saya kira sudah jelas ya. Selanjutnya saya akan memberikan pembahasan terkait materi kita hari ini, yaitu sistem reproduksi, di mana sistem reproduksi ini merupakan suatu sistem yang dapat menghasilkan garis jasa maupun garis betina untuk menghasilkan keturunan melalui proses fertilisasi. Kemudian itu sistem reproduksi pada pria terdiri atas 2, yaitu bagian dalam dan luar. Pada bagian dalam itu terdiri atas testis, di mana testis ini merupakan tempat untuk menghasilkan sperma. Kemudian epididymis, saluran yang berkelok-kelok untuk ke tempat kematangan. Kemudian fasciculus itu saluran lurus yang berujung pada kelenjar prostat. Kemudian itu kelenjar kelamin yang terdiri atas kelenjar vesicula seminalis atau kantong mani. Kelenjar prostat itu untuk menghasilkan getah yang mengandung fosfolipid. Kemudian kelenjar ureter itu merupakan kelenjar yang terdiri atas sepasang. Kemudian saluran ejakulasi itu merupakan saluran penghubung antara vas deferens dan uretra. Kemudian uretra itu merupakan saluran pengeluaran sperma atau urin menuju ke penis. Kemudian pada bagian luar itu terdiri atas skrotum yang merupakan sakus pembungkus testis. Kemudian ada penis yang merupakan alat ovulasi. Selanjutnya itu sistem reproduksi pada wanita, yaitu terdiri juga atas 2, yaitu pada bagian dalam dan pada bagian luar. Pada bagian dalam itu terdiri dari ovarium atau induk telur yang berfungsi untuk menghasilkan ovum. Kemudian ovidus itu atau yang disebut dengan istilah Fallopi itu merupakan penghubung uterus dengan ovarium. Kemudian itu rahim, tempat berkembangnya zigot atau rahim. Kemudian cervix atau reseptor rahim yang merupakan saluran pembatas antara utera dan vagina. Kemudian vagina itu merupakan lubang tempat terjadinya ovulasi. Terkait dari materi siklus menstruasi itu saya kira sudah jelas karena perwakilan dari setiap kelompok itu sudah menjelaskan dengan baik dan lengkap. Jadi perlu diketahui bahwa siklus menstruasi itu terdiri dari 4 fase, yaitu fase menstruasi, fase folikuler, fase ovulasi, dan fase luteal. Itu tadi sedikit penjelasan tentang materi sistem reproduksi dari kakak. Selanjutnya juga perwakilan kelompok mengumpulkan tadi.
Ya, silakan. Saya ingin bertanya mengenai apakah kepemimpinan pada wanita merupakan kondisi normal? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, kepemimpinan pada wanita itu merupakan tanda-tanda seseorang tersebut akan mengalami menstruasi. Tetapi ada kepemimpinan juga yang tidak normal apabila tekstur kepemimpinan tersebut itu kental, terus mengeluarkan bau dan menimbulkan efek gatal, itu merupakan kepemimpinan yang tidak normal. Jadi sebaiknya apabila ada yang mengalami hal tersebut, segera periksa ke dokter. Tetapi apabila tekstur dari kepemimpinan tersebut tidak kental dan tidak mengeluarkan bau ataupun efek apa-apa, itu merupakan kepemimpinan